Ini mau makanan buat tugas. Namanya kok mau makan siang? Udah. Kok banyak banget pokoknya, ini banyak kalorinya tahu. Emang kenapa kalau banyak kalorinya? Kalori itu penting. Kalori adalah satuan energi metabolis untuk menyatakan besarnya energi yang dibutuhkan dan besarnya kandungan energi dalam makanan. Lemak mengandung 9 kalori, karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori. Manfaat kalori bagi tubuh adalah sumber tenaga untuk beraktivitas dan menjaga fungsi tubuh berjalan dengan normal. Kalori harian yang diperlukan tubuh berbeda bergantung pada usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan serta aktivitas yang dilakukan. Oh gitu. Jadi gimana caranya tahu kayak jumlah kalori per kemasan? Nah, caranya gampang, tinggal lihat ini takaran informasi nilai gizi di belakang kemasannya. Tahukah kalian bagaimana cara membaca kalori pada snack atau minuman yang kalian konsumsi? Caranya mudah. Pertama, perhatikan jumlah saji per kemasan di bagian belakang kemasan. Kedua, kalikan jumlah sajian per kemasan dengan energi total. Hasil perkalian tersebut merupakan jumlah kalori jika kalian mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Oh gitu. Emang apa sih dampaknya kalori buat tubuh kita kalau kelebihan atau kekurangan gitu? Nah, sebenarnya kalori itu banyak banget, ada dampaknya, ada kelebihan sama ada kekurangannya juga. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu Kalori secara berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak utama yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika terlalu banyak, trigliserida akan menumpuk pada bagian-bagian tubuh seperti dinding pembuluh darah dan hati, di mana kondisi ini akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain penyakit jantung, bahaya lain yang mengancam adalah penyakit diabetes dan obesitas. Akibatnya, penderita obesitas rentan dengan tingginya kadar kolesterol yang mengganggu sistem peredaran darah. Agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, kurangilah makanan-makanan yang manis atau makanan yang kalori yang berlebihan dan beralih ke makanan-makanan yang lebih sehat seperti gandum, buah-buahan, sayuran, dan makanan yang rendah lemak. Selain itu, imbangi juga dengan berolahraga secara rutin. Selain kelebihan kalori, kekurangan kalori juga akan menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama hipoglikemia. Penyakit ini disebabkan karena rendahnya gula darah dalam darah, yaitu di bawah 70 mg per dr. Yang kedua, yaitu kwashiorkor, yang merupakan kategori penyakit kekurangan kalori dan protein. Yang ketiga, marasmus, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Yang terakhir yaitu marasmus kwashiorkor. Penyakit ini merupakan campuran dari penyakit marasmus dan kwashiorkor. Penyakit ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penyakit yang sangat kekurangan nutrisi. Ya Ge, berarti selama ini aku banyak banget dong udah makan kalori. Terus aku gimana ya? Takut sakit. Enggak, tenang-tenang. Jadi masih ada kok intervensi-intervensi yang bisa dilakukan sebelum kamu mendapatkan penyakit yang parah diakibatkan oleh kalori-kalori ini. Jadi ada yang namanya intervensi psikologis yang dinamakan self control of behavior. Jadi self control of behavior itu Self-control of behavior, yang merupakan salah satu metode kognitif behavior terapi, adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang sehat. Pada pendekatan ini, klien yang menjadi target program akan sekaligus menjadi terapis bagi dirinya sendiri, diikuti dengan bimbingan dari luar, belajar bagaimana mengontrol penyebab, dan konsekuensi dari target perilaku yang akan diubah. Hal yang dapat dilakukan dalam model ini adalah mengidentifikasi perilaku apa yang akan diubah agar menjadi lebih sehat, mengidentifikasi penyebab perilaku tersebut, dan konsekuensinya, menentukan perilaku apa yang akan digunakan untuk mengganti perilaku yang tidak sehat. Pasien menentukan sendiri apa yang akan dilakukan, bagaimana program yang akan berjalan, perilaku apa saja yang ditargetkan sebagai health behavior, namun tetap ada yang membantu. Kontrol perilaku dilakukan oleh klien sendiri dengan tetap memperhatikan faktor penyebab dan konsekuensi dari target perilaku yang akan diubah. Oh gitu. Jadi kamu tahu dari mana sih tentang yang kayak gitu? Kok aku nggak tahu? ya, jadi lagi pemerintahnya lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan supaya kita itu bisa melihat kalori sebelum mengonsumsi makanan. Jadi program pemerintah itu ada beberapa langkah, yaitu upaya melindungi masyarakat dari konsumsi berlebih garam, gula, dan lemak akan diatur peraturan Menteri Kesehatan. Pemerintah juga telah menerbitkan buku saku tentang pembatasan konsumsi garam, gula, dan lemak sebagai pedoman konsumsi. Melalui buku itu, masyarakat dapat mengetahui batasan konsumsi garam, gula, dan lemak yang ideal sesuai dengan takaran sehat.
Ge informasinya, bermanfaat banget. Semoga bisa deh aku mengontrol diriku buat makan kalori sebanyak ini. Semoga aja. Jadi kita buat tugas sama kayak snack ya. Oke, Oke, kita buat aja.